Sebentar lagi kita akan lebaran. Maka ada sunnah. Kalau dilakukan tinggi pahalanya. Kalau tidak dilakukan rendah nilainya meskipun lulus. Tapi lulus percobaan. Ya, apa itu? Satu, begitu mau lebaran. Misalnya bapak mau ke masjid 6:30. Kira-kira jam 6 sudah mandi. Sebelum mandi sunnah potong kuku. Sunnah potong kumis, rapikan. Kalau jenggot, berbeda pendapat ulama. Merapikan, hadisnya itu kan pelihara. Pelihara itu ada dua makna. Kalau dia kotor, cukur. Itu namanya pelihara. Bukan pelihara itu panjangkan saja, tidak. Kalau dia jelek, apalagi bapak sebagai polisi, berjenggot panjang, jenggot Pancasila yang 17 lembar, lebih rapi kalau bapak cukur sekalian. Sunnah. Cukur rambut, potong kuku, sunnah. Sudah itu mandi. Mandinya bagaimana Ustaz? Mandi seperti mandi junub. Sunnah wudhu dulu. Sudah wudhu, bapak masuk ke kamar mandi. Hadap kiblat, ambil timba. Saya niat mandi sholat Aidil Fitri. Lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali, baru seluruh anggota tubuh. Ustaz, bagaimana kalau di rumah kita pakai apa itu? Shower, tidak ada timba? Gampang Pak, begini aja Pak. 1, 2, 3, gila lagi. 1. Ya ketawa, saya sering sini Pak. Kan selesai. Nah, sunnah sikat gigi, sunnah pakai sabun, semuanya Pak, cuci bersih-bersih, termasuk alenya beliau yang mulia, bersihkan itu Pak. Sudah, terakhir basuh kaki. Kalau bapak tidak kencing lagi setelah basuh kaki, bapak tidak usah wudhu, sudah itu gantinya. Tapi kalau mau lagi merasa tenang, ndak nyaman rasanya kalau saya tidak wudhu, silahkan wudhu lagi. Sudah wudhu, berpakaian. Sunnah berpakaian yang indah. Itu perintah surah Al-Jum'ah. Pakaian yang indah bukan yang mahal. Pakaian yang indah itu halal, bersih, suci. Dan sunnah pakai putih. Kalau pakai baju hitam boleh? Boleh, tapi tidak sunnah. Kalau perempuan disunnahkan memakai baju yang tidak mencolok. Supaya tidak menarik perhatiannya suaminya orang. Ya? Apalagi kalau suaminya orang sudah lobet. Kan ada itu yang tua sekali suaminya, istrinya masih muda. Biasanya ini layangan putus. Nah, itulah sunnahnya. Sunnah perempuan tidak bercorak terlalu terang. Sunnah berikutnya lagi, bapak sunnah memakai parfum. Kalau tidak ada mahal, parfum palsu sekalipun boleh. Kalau hari itu tidak ada sama sekali pengharum, pengharum ruangan ambil Pak, semprot. Ya. Sunnah memakai wangi-wangian. Tidak ditentukan parfum, pakai wangi-wangian. Kalau dengan pengharum ruangan sudah wangi, itu sudah sunnah. Sudah sunnah menuju ke lapang makan dulu. Sunnah itu bedanya Idul Kurban. Kalau Idul Kurban selesai Aid baru makan. Kalau Idul Fitri makan dulu. Untuk apa? Membuktikan bahwa hari kemarin sudah beda hari ini. Ya, karena kita sudah tidak puasa. Sudah menuju ke lapangan. Kalau dia dekat dan mampu dijangkau jalan kaki, sunnah jalan kaki. Tapi kalau dia jauh, Pak Kapolda di sini, mau lebaran di Mapolda, jam jalan kaki Pak, setengah mati Pak. Repot Pak, 11 kilo Pak. Begitu sudah sampai Pak, orang sudah bubar. Kalau dijangkau dengan jalan kaki, sunnah jalan kaki. Dan sepanjang jalan bertasbih, bertahmid dan bertahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sampai di lapangan. Karena sunnah itu Pak di lapangan. Untuk membedakan hari raya dengan Jumat biasa. Maka disunnahkan lapangan. Nah, sampai di lapangan tidak ada salat qabliyah. Tidak ada salat sunnah. Langsung duduk. Sambil duduk memuji-muji Allah. Takbir, tahbil, takmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah, masuk tiba saatnya sholat.
Sholat Idul Fitri. Niatnya tidak usah Bapak hafal. Begitu Bapak tinggalkan rumah, sudah ada pasti dalam hati, saya mau sholat Idul Fitri. Itulah niat, tidak mesti dilafazkan. Kalau Bapak mau ambil cara praktis, bilang saja begini. Tuhan, sholat sunnah Idul Fitri ya. Allahu Akbar. Boleh. Sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, belum dihitung. Baru baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Sampai 7 kali. Nah, sudah baca seterusnya seperti sholat. Kalau tidak hafal itu, diam saja, ikuti imam. Selesai. Selesai. Kemudian Idul Fitri ada khutbah. Wajib diikuti khutbah. Banyak orang selesai sholat dia pulang. Itu sama hukumnya dia sholat duhur cuma 2 rakaat. Jadi sempurnakan dengan mendengar khutbah. Selesai khutbah berdiri, kita berjabat tangan saling mendoakan. Minimal doanya taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Baru salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian jangan lupa kantong isi uang baru. Isi uang baru Pak. Mau uang 5.000, uang 20.000, sepanjang jalan Bapak bersedekah. Cari orang-orang susah. Tujuannya apa? Tidak boleh pada hari raya ada orang tidak bergembira gara-gara tidak ada uangnya. Gembirakan mereka. Lalu pulang, sunnah beda jalan pergi, beda juga jalan pulang. Waktu pergi jalan perintis kemerdekaan, waktu pulang tol. Sunnah. Nah, selesai itu silahkan datangi orang tua. Nah, setelah itu baru kita bersilaturahmi kepada orang-orang yang pernah kita musuhi. Itu yang paling penting. Dia pernah kita sakiti atau dia pernah sakiti kita. Siapa yang baik? Bukan yang tua, bukan yang senior, bukan yang kaya. Siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Siapa yang bertakwa? Ciri-cirinya suka meminta maaf. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, apabila ini sudah kita lakukan, ada derajat takwa. Pak Kapolda sudah sekolahkan dirinya. Ternyata pulang punya prestasi, pasti ada promosi. Begitu juga ketika sudah mencapai derajat takwa, tidak mungkin Allah tidak mengapresiasi. Pasti ada promosi. Apa janji Allah? Man yattaqillaha. Siapa yang bertakwa kepadaku, yaj'allahu makhraja. Saya angkat derajatnya. 2, ku ampuni segala dosa-dosanya. 3, aku bukakan pintu rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.